Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kita ucapkan atas kebahagiaan atas segala sesuatu yang telah Allah berikan tanpa perhitungan terhadap kita. Oke. Subhanallah, kali ini kita diberi kesempatan untuk membaca salah satu bukunya Syekh Ali Jaber, yaitu Amalan Ringan Paling Menakjubkan. Pada video kali ini ya, kita akan membahas tentang bab, yaitu judulnya Rahasia Agar Kita Dihargai Allah. Oke, pembaca yang dirahmati Allah, ya, ditulis di sini dikatakan bahwasanya janganlah sekali-kali ada di antara kita yang merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Orang yang tidak dihargai oleh manusia. Siapakah kira-kira orang yang tidak dihargai oleh manusia? It is a simple things about someone, ya. Seseorang yang terlihat siapa sih, kayak nggak penting gitu aja ya. Ya, kalian pendengar saudara berpikir aja itu siapa ya orang yang selama ini terlihat di kehidupan kita kayak biasa-biasa aja gitu kan. Nggak mungkin loh orang itu mendapat pandangan atau kehormatan yang bagus seperti itu. Tapi dalam buku Syekh Ali Jaber ini dikatakan bahwasanya kita ini sering melihat tukang sampah, ya, tukang sampah atau tukang sapu di jalan. Ya, betul sekali. Kita ini sering ya lihat pagi-pagi itu kan mau berangkat kampus, mau berangkat sekolah ya. Kita lihat tukang sampah pagi-pagi ngambilin sampah, terus mereka duduk di atas sampah dan seolah-olah ya itu kehidupan dia gitu, dan itu nggak terpandang, itu kayak ya udahlah biarin aja, seperti itu ya perasaan kita ketika melihatnya gitu kan. Kemudian dilanjutkan, mereka jarang atau tidak pernah diperhatikan oleh manusia, tidak pernah dinilai oleh manusia. Lalu apakah pernah di antara kita begitu melihat mereka di jalan bersusah payah membersihkan jalan agar nyaman jalan yang kita lewati? Apakah gitu kan, pernah kita berhenti memberikan sarapan pagi sambil menebarkan senyuman gitu kan? Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menilai kita sebagai orang yang berharga. Kayak ya selama ini kan kita lebih kayak konsonan, ya udah gitu kan, biarin aja mereka gitu kan dengan kehidupan mereka gitu kan, tanpa memperhatikan perasaannya gitu kan. Perasaan yang sedang bagaimana, apakah dia sedang sedih ketika menyapu, apakah dia kekurangan dan sebagainya. Sebenarnya kebahagiaan itu tidak melulu tentang banyaknya uang yang kita miliki, itu pasti. Masa iya sih gitu kan, kita ini hidup biasa-biasa aja gitu kan, padahal biasa-biasa aja itu bisa loh berubah menjadi luar biasa hanya dengan hal-hal kecil yang kita lakukan. Percaya deh itu. Oke, kita lanjut ya. Di sini diceritakan bahwasanya Syekh Ali Jaber bertemu dengan tukang sapu di jalanan. Kemudian beliau bertanya, bagaimana keadaannya Pak? Gitu kan. Lalu bapak itu ya menjawab, biasa-biasa saja, gitu kan. Biasa-biasa saja. Gitu. Kemudian Syekh Ali Jaber langsung memberikan sebungkus makanan untuk sarapan pagi. Lalu si tukang sapu itu kaget. Lalu si tukang sapu bilang kepada Syekh Ali Jaber, sudah lebih dari 18 tahun saya membersihkan jalan di Jakarta, tapi nggak pernah ada orang yang mau berhenti untuk salaman sama saya, apalagi memberi makanan. Subhanallah, kata Syekh Ali Jaber. Beliau menulis ya, padahal ya 85% penduduk Jakarta adalah muslim. Kalau saudara ingin dihargai Allah, hargailah orang yang tidak ada nilainya dalam pandangan manusia. Kalau kita menghargai seorang pejabat ya, toh ya pasti ada saja ya terbesit di hati kita gitu kan. Besok bolehlah minta job atau proyek ke dia aja gitu kan. Pasti dapat gitu kan. Tapi kalau kita itu datang ke tukang sapu gitu kan, kita kasih dia gitu, kita beri salam, kita berikan senyuman dan sebagainya, kita mau minta apa? Kita nggak akan dapat apa-apa.
Padahal ya, ditulis di sini ya, benar-benar ditulis, padahal bisa jadi orang yang lemah seperti tukang sapu, jika ia meminta mengangkat tangan berdoa kepada Allah, doanya lebih terkabul daripada kita. Jadi gini, kalau misalnya kita mau jadi orang yang lebih baik gitu kan, lebih menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain gitu kan, kita gak harus terus melakukan hal-hal yang besar. Kita bisa loh melakukan hal-hal kecil untuk orang lain dan ternyata itu memang bermanfaat tuh. Dan ternyata kita ini sering kan dapat istilah, jangan lupakan hal-hal yang kecil, itu akibatnya akan besar gitu kan. Ya ini sesuai dengan apa yang tertulis di sini, dengan ini adalah hal yang kecil gitu kan. Menghargai orang yang dianggap tidak dihargai oleh orang lain itu adalah hal yang kecil gitu kan. Melihat orang yang tidak dihargai orang lain itu adalah hal yang menurut kita adalah hal yang biasa aja gitu kan, ngapain gitu kan, tapi ternyata balasannya itu begitu besar di sisi Tuhan gitu. Jadi saran saya adalah sekali lagi, bagaimana kita mampu merubah pandangan kita itu menjadi lebih realistis, lebih adil gitu kepada orang-orang gitu. Gak melulu ya udahlah hidup dia ya begitu ya, nggak begitu gitu kan. Cobalah sekali-kali tantang diri untuk melihat bahwasannya bagaimana kalau misalnya itu posisi aku. Jadi pesannya adalah perbanyaklah amal soleh yang sederhana, apapun itu, yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita tidak tahu di antara banyaknya amal soleh, mana kira-kira yang di dalamnya tersembunyi ridho Allah. Jika kita sudah menemukannya, gitu kan, walaupun kita tidak tahu di mana, kalau kita sudah menemukan ridho Allah, maka sisa hidup kita akan bahagia. Ya, kita bahagia dengan itu. Kita bahagia dengan sisa hidup kita, di mana kita tidak melakukan apa-apa nanti, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bangun tidur, sholat, makan gitu kan. Ya itu nanti kita akan rasakan, dan posisi di mana kita diberi umur panjang, kita sudah tua, renta, tidak bisa melakukan apa-apa ya. Dan kita bayangkan ya betapa sedihnya kita tuh, dan ternyata Allah bantu, Allah tolong kita dengan amal-amal kita kemarin, dengan memberikan perasaan bahagia di hari-hari sisa umur hidup kita. Masya Allah, barakallah gitu kan. Sedih juga ya kalau ngomongin ini tentang hari tua gitu kan. Kita sudah benar tua-tua, nenek-nenek, kita nggak tahu lagi kita harus bisa apa gitu kan, kecuali keluar masuk pintu kamar gitu kan. Ya sedih aja kalau misalnya kita nggak bisa merasakan perasaan bahagia gitu kan. Sedangkan perasaan itu kan hadirnya diberikan Allah gitu. Perasaan itu hadir karena Allah, dan perasaan karena Allah, dan gini, kita bisa menghadirkan banyak perasaan, tapi Allah akan memberikan perasaan bahagia kepada kita selalu. Di setiap kesedihan, di setiap keadaan susah payah, di setiap keadaan yang terpuruk pun, Allah akan memberikan sebuah perasaan di hati kita, yaitu tetap senang. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar, kemudian ada kata-kata yang menyinggung gitu kan. Qadarullah itu selalu hadir dari saya mohon maaf. Dan saya berharap berapapun umur kita mulai sekarang, jangan pernah tunggu nanti, kita lakukan semuanya itu harus sekarang, karena kita nggak tahu ya kedepannya kita itu bagaimana. Dan kalau mau kita ditolong sama Allah nanti dengan kesusahan kita nanti, ya kita harus beramal soleh sekarang gitu kan, nggak boleh nanti gitu. Nanti bisa aja kita nanti terpuruk gitu, terus kita mau minta bantuan sama Allah, kalau kita nggak punya amal gitu, kita nggak punya posisi baik di sisi Allah, mau bagaimana Allah menolong kita gitu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.